warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kembali lagi berjumpa dengan saya Erlita Chandra Dewi. Kemarin kita telah membahas soal tentang APN. Sekarang kita akan membahas materi lanjutan, yaitu tentang kartograf. Sebelumnya saya minta ke kalian untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya. Ya, silahkan di like, share, dan komen setelah kalian menonton video ini ya. Mungkin kalian sudah paham ya bagaimana caranya mengisi lembar kartograf. Tapi terkadang mungkin kalian masih bingung saat ketemu soal atau saat kartograf dibuat dalam bentuk kasus. Oleh karena itu, simak ya video ini sampai dengan selesai karena kita akan membahas 10 soal tentang kartograf. Soal nomor 1. Nyonya FR berusia 25 tahun, bersalin di Puskesmas Teratai. Klien berada pada kala 2 persalinan. Sudah dilakukan amniotomi 10 menit yang lalu. Kepala berada pada bidang HOT 3. Bidan sudah memimpin klien untuk benaran dan tampak adanya kemajuan persalinan. DJJ 141 kali per menit. Berapa menit sekalikah bidan melakukan pemeriksaan DJJ di kala 2? Ada yang tak tahu jawabannya? Kita lihat ya. Ini pasien berada di kala 2. Kalau kita mengikuti aturan partograf itu kan untuk menilai fase aktif persalinan di kala 1. Kalau di fase laten itu kita mengecek DJJ itu setiap 1 jam sekali. Kalau di kala 1 fase aktif setiap 30 menit sekali. Dan kalau di kala 2 setiap 15 menit sekali. Ya, jadi jawabannya adalah C. Nomor 2. Seorang perempuan G2P1A0 umur 29 tahun, hamil 41 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mulas dan nyeri perut bagian bawah, serta telah mengeluarkan lendir darah. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan porsio 7 cm, ketuban positif. Setelah selesai, bidan menuliskan hasilnya dalam partograf. Bagaimanakah penulisan air ketuban pada partograf sesuai dengan kasus ini? Lihat bagan partograf. Saat kita melakukan pengisian air ketuban, itu ya pas di atas penyusupan, di bawah DJJ. Itu ada kode-kode hurufnya. Ada U, J, K, M, dan D. U itu berarti utuh, yang artinya ketuban masih utuh. Jadi selaput ketubannya belum pecah. Kalau J itu artinya jernih, berarti ketubannya sudah pecah dan kondisi air ketubannya itu jernih. Kemudian K itu artinya keruh, jadi air ketubannya sudah pecah dan ketubannya itu berwarna keruh. Kemudian M itu artinya mekonium, berarti air ketuban sudah pecah dan bercampur mekonium. Kemudian yang D itu darah, berarti air ketubannya bercampur dengan darah. Nah, pada pasien ini di soal nomor 2 itu ketubannya masih positif, artinya masih utuh, berarti jawabannya adalah A, U. Soal ketiga. Seorang perempuan umur 22 tahun G1PA0A0 usia kehamilan 39 minggu mengeluh perut kencang-kencang sejak 2 jam yang lalu. Bidan kemudian melakukan pemeriksaan dalam pada pukul 10 WIB dan didapatkan hasil pembukaan 2 cm, ketuban positif, penurunan di HOT kedua, DJJ 150 kali per menit. Pada pukul berapakah bidan melakukan pemeriksaan dalam lagi? Sudah tahu jawabannya? Ini soal yang mudah ya. Untuk pemeriksaan dalam, untuk pencatatan pembukaan itu setiap 4 jam sekali. Jadi ini bidan melakukan pemeriksaan jam 10, berarti 4 jam lagi pukul 14.00 WIB. Jadi jawabannya E. Nomor 4. Nyonya BL G3P2A1 umur 33 tahun, hamil 38 minggu, datang ke rumah bidan dengan keluhan mulas-mulas dan mengeluarkan lendir bercampur darah dari kemaluannya. Pada pemeriksaan dalam didapatkan hasil pembukaan 7 cm, ketuban negatif, kepala turun di HOT kedua, tulang-tulang kepala janin berhimpit dan sejajar. Sutura dapat teraba dengan jelas. Bagaimana penulisan molase dalam partograf pada kasus tersebut? Kita mengingat kembali ya pada pengisian partograf di kolom penyusupan atau molase. Itu kodenya 0, 1, 2, dan 3.
0 itu artinya tidak ada molase, tidak ada penyusupan. Artinya kedua tulang sutura itu terpisah dan sejajar. Dia tidak berdekatan dan tidak berhimpitan. Kalau nilainya 1 itu suturanya bersentuhan. Dia tidak tumpang tindih tapi bersentuhan, sejajar. Kalau nilainya 2 itu suturanya tumpang tindih tetapi masih bisa dipisahkan. Kalau nilainya 3 itu sutura tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan, yang artinya berarti ibu itu CPD atau cephalopelvic disproportion, atau bahasa Indonesianya DKP, disproporsi kepala panggul. Jadi sudah jelas ya, di soal itu suturanya berhimpit dan sejajar. Jadi isinya adalah 1, yaitu B. Nomor 5. Seorang perempuan G2P0A1 umur 26 tahun, usia kehamilan 9 bulan, kalah 1 di PMB, mengeluh mulas dan nyeri perut bagian bawah yang menjalar sampai ke pinggang. TTV dalam batas normal, DJJ 138 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit lamanya 40 detik, penurunan 2/5. Kemudian bidan mendokumentasikan dalam partograf. Bagaimanakah pengisian HIS dalam kasus di atas? Kita lihat partograf di bagian pengisian kontraksi. HIS sama dengan kontraksi ya. Kita lihat di kotak kontraksi tiap 10 menit. Itu kalau lamanya kurang dari 20 detik berarti kotaknya di titik-titik. Kemudian kalau kontraksinya itu lamanya 20 sampai 40 detik itu berarti kotaknya diarsir. Kalau lamanya kontraksi itu lebih dari 40 detik berarti kotaknya di blok penuh hitam ya. Di soal diketahui bahwa lamanya kontraksi itu adalah 40 detik berarti kotaknya diarsir. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, Nyonya TS G1P0A0 hamil 39 minggu, bersalin di Polindes dalam persalinan kala 1, tekanan darah 110/70, nadi 86, pernapasan 22, suhu 36,8 derajat Celcius, janin tunggal, presentasi kepala, DJJ 145 kali per menit, pembukaan 5 cm, ketuban pecah 5 menit yang lalu, jernih dan berbau khas. Pada kasus tersebut, bidan harus memantau suhu setiap titik-titik sekali. Langsung aja ya kita bahas. Kita lihat tabel penilaian tanda-tanda vital, kesejahteraan janin dan kemajuan persalinan. Kalau opsi yang A itu dinilai setiap 4 jam, itu ada 4 parameter, baik di kala 1 fase laten maupun kala 1 fase aktif, yaitu pembukaan serviks, penurunan kepala, ketuban, dan tekanan darah. Kemudian yang dinilai setiap 3 jam itu nggak ada ya di partograf, baik di kala 1 fase aktif maupun fase laten. Untuk DJJ dan kontraksi atau HIS itu kalau di kala 1 fase aktif itu setiap 30 menit sekali. Kalau di kala 1 fase laten itu setiap 1 jam sekali. Kalau nadi itu di fase aktif itu 30 menit sekali. Kalau di fase laten itu setiap 30 sampai 60 menit sekali. Tergantung ya, lihat bagaimana kondisi ibu. Kemudian yang ditanya adalah suhu. Kalau di fase laten, di kala 1 fase laten itu setiap 4 jam. Sama dengan pembukaan serviks, penurunan kepala, ketuban, dan tekanan darah. Tetapi kalau di kala 1 fase aktif itu setiap 2 jam ya. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, seorang perempuan G3P2A0 usia 34 tahun, usia kehamilan 38 minggu, datang ke PMB dengan keluhan perut kencang dan mulas. Ibu mengatakan sudah keluar lendir bercampur darah dari vagina sejak 4 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 30 cm, DJJ 148 kali per menit, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3-4 kali dalam 10 menit lamanya 40-45 detik, pembukaan 5 cm, ketuban positif, ubun-ubun kecil kanan depan. Berdasarkan kasus di atas, asuhan apa yang selanjutnya diberikan oleh bidan? Mari kita bahas. Kita lihat ya tabel yang tadi. Kalau tekanan darah itu setiap 4 jam sekali, jadi yang opsi A itu pasti salah. Kemudian nadi, kita lihat tabel yang nadi itu setiap, kalau di fase
laten kala 1 itu setiap 30-60 menit sekali. Kalau di kala 1 fase aktif itu setiap 30 menit sekali. Jadi opsi yang B salah. Kita lihat opsi yang C, observasi DJJ. Kita lihat di tabel bahwa pada kala 1 fase laten itu setiap 1 jam sekali, dan di kala 1 fase aktif itu setiap 30 menit sekali. Jadi opsi C salah. Kita lihat opsi D, menilai kontraksi tiap 30 menit sekali. Ya, benar ya, bahwa di fase aktif kala 1 itu setiap 30 menit sekali. Kemudian opsi yang C, periksa dalam setiap 2 jam sekali. Ya, kalau periksa dalam itu seperti menilai ketuban, penurunan kepala, pembukaan serviks, itu adalah setiap 4 jam sekali. Jadi jawabannya adalah D, menilai kontraksi tiap 30 menit sekali. Nomor 8. Nyonya NA telah melahirkan anak pertamanya di PMB Mawar pada pukul 6 WIB dan plasenta lahir 5 menit setelahnya. Pada pukul 6.20 WIB, bidan melakukan pemeriksaan TTV, kontraksi uterus, jumlah perdarahan, dan kondisi kandung kemih, lalu mendokumentasikan dalam lembar belakang partograf. Pada pukul berapakah bidan mengecek suhu Nyonya NA lagi? Kita buka lembar belakang partograf. Lihat bagian paling bawah, yaitu pemantauan persalinan kala 4. Kalau di 1 jam pertama itu kita memantaunya setiap 15 menit sekali. Kalau di 1 jam kedua kita memantaunya setiap 30 menit sekali. Kita isi tabelnya ya. Jam di soal. Pada waktu bidan memeriksa pertama kali itu jam 6:20. Tambah 15 menit lagi jam 6.35, tambah 15 menit 6.50, tambah 15 menit jam 7:05. Kemudian di 1 jam kedua itu kan memantaunya setiap 30 menit. Jadi jam 7.05 ditambah 30 menit jam 7.35, tambah 30 menit lagi jam 8.05. Lihat soal, yang ditanya adalah suhu. Suhu itu tidak dicek setiap 15 menit sekali pada 1 jam pertama dan setiap 30 menit pada 1 jam kedua. Nggak seperti itu ya, tidak seperti tanda-tanda vital yang lain. Suhu hanya diukur pada saat pertama kali memeriksa dan pada saat jam yang kedua. Jadi di jam 6.20 ya pertama kali meriksa, kemudian dia meriksa suhu lagi pada jam 7:35. Jadi jawabannya adalah E. Soal ke-9. Seorang wanita G2P1A0 umur 24 tahun, hamil 9 bulan, datang ke puskesmas dengan keluhan perut mulas dan kencang sejak 2 jam yang lalu. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan, TFU 33 cm, presentasi kepala, DJJ 140 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, pembukaan 5 cm, ketuban positif, UUK kiri depan, penurunan di HOT kedua. Tidak ada molase. Bagaimanakah bidan mendokumentasikan pembukaan serviks di partograf pada klien tersebut? Kita ke partograf ya, di lembar awal atau lembar depan partograf, di bagian pembukaan serviks dan penurunan kepala. Itu bahwa pembukaan serviks itu ditandai dengan tanda X atau tanda silang. Kemudian di penurunan kepala itu ditandai dengan tanda O atau 0 ya, atau lingkaran. Jadi kita lihat yang opsi A, B, C, D, E. Itu yang opsi C dan E udah positif salah karena pembukaan itu ditulis dengan tanda X. Jadi kita lihat opsi A, B, dan D. Kita lihat opsi yang A, bahwa pembukaan ditulis dengan tanda X tepat pada jam datang di kolom pertama, tepat pada garis angka 5. Di kolom pertama tidak tepat ya. Kemudian kita lihat opsi yang B, pembukaan ditulis dengan tanda X tepat pada jam datang sejajar dengan angka 5 tepat pada garis waspada. Ya, benar sekali ya, karena untuk penulisan partograf di awal datang atau pada pemeriksaan pertama ketika memasuki fase aktif kala 1 persalinan ditulis pada garis waspada. Jadi tepat di sebelah sini. Jadi sudah jelas ya, nomor 9 jawabannya adalah B. Soal terakhir,
Seorang perempuan G2P1A0 umur 26 tahun datang ke PMB Aisyah pada pukul 13.00 WIB dengan keluhan perut mules dan telah mengeluarkan lendir darah sejak 1 jam yang lalu. Bidan kemudian melakukan pemeriksaan TTV dalam batas normal, DJJ 139 kali per menit, presentasi kepala, kontraksi 1-2 kali dalam 10 menit lamanya 20-30 detik, pembukaan 1 cm, penurunan di HOT 1. Pada pukul berapakah bidan menilai kontraksi lagi pada klien tersebut? Kita lihat tabel penilaian TTV kesejahteraan janin dan kemajuan persalinan lagi ya. Semoga kalian gak bosan, makanya kalian harus menghafalkan tabel yang ada di sini. Yang ditanya adalah kontraksi atau HIS. Setiap berapa jam sekali sih bidan memeriksa? Bahwa di kala 1 fase laten dan di kala 1 fase aktif itu berbeda. Kalau kala 1 fase aktif itu setiap 30 menit sekali. Kalau di kala 1 fase laten itu setiap 1 jam sekali. Kita lihat di soal bahwa masih pembukaan 1 cm. Jadi setiap 1 jam sekali. Ini bidan memeriksa pada jam 13.00. Jadi meriksa lagi pada pukul 14.00 WIB. Jadi jawabannya adalah C.